Halo Singa Yehuda. Halo Bang. Katanya kan minta pakai waktu sama saya. Abang buka aja live, undang saya gitu. Gini Bang, itu yang kemarin itu kan eh, apa ya? Roma ya Bang. Heeh. Kitab Roma ya. Itu Tuhan ya. Gimana? Ya Supaya gini, iya mati. sama abang Gimana Bang? kemarin saya ulangi ya, biar Anda paham. Iya. Di Lukas 2 nomor 11, kata Hmm, Lukas, Tuhan telah lahir di kota Daud. Ya, ya betul. oke. Jadi Yesus sudah menjadi Tuhan sejak dia dilahirkan. Itu kata Ya, Lukas. ya betul. Lalu kata Paulus di Roma 14 nomor 9, Yesus mati dulu baru jadi Tuhan. Nah, yang saya tanyakan, mana yang betul? Apakah Lukas yang betul atau Paulus yang betul? Karena beda dua-duanya. Ya gini Bang. Abang kan cuman ambil ayatnya itu, baca ayatnya itu cuma sepotong, cuman sampai di supaya ia mati. Tapi abang kan tidak membaca dari ayat ke-8. Itu kan ada penjelasan. Kalau kamu hidup di dalam Tuhan, kamu dalam milik Tuhan. Kamu mati dalam Tuhan. Berarti di situ ayat 9 itu orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan, dia adalah milik Tuhan. Dan ketika dia mati di dalam Tuhan. Makanya itu yang dijelaskan ayat 9 itu, supaya ia mati menjadi Tahu, Tuhan atas orang-orang Bang. mati. Bang. Jadi gini Bang, Mm-mm. kalau kita hidup, itu ayat itu menjelaskan tentang kalau kita hidup, harus hidup di dalam Tuhan. Dan sampai kita mati dalam Tuhan. Makanya Yesus itu mati supaya Yesus itu bukan hanya milik orang hidup tetapi juga milik orang yang sudah mati. Oke, Gitu, begini. Bang. Jangan dipikir saya kalau saya bawa sebuah data, sebuah ayat itu, jangan dipikir saya nggak baca satu skop. Saya udah baca satu skop, Bang, pasti. Ya, Gitu. Coba saya bukakan aja gitu ya. ya, ya. Dari ayat 8 ya, Bang. Baca. Hmm. Ya, Bang ya. Sebab jika Ya, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, ya adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah, perhatikan ya. Sebab untuk itulah nih, Kristus ya telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati ya maupun atas orang-orang hidup. Nah, Bang, ini ingat ya, ini Kristus mati lalu bangkit supaya dia jadi Tuhan. Menurut Paulus di Roma 14 ini, Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan gitu ya. Nah, beda dengan Lukas ya. Lukas. Nih, Lukas 2 nomor 11, kata Lukas seperti apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di sini Tuhan lahir, ya. Dia jadi Tuhan sejak lahir. Tapi menurut Paulus, dia jadi Tuhan setelah mati. Sekarang saya mau tanya, yang mana yang betul antara Lukas dengan Paulus? Silakan. Silakan. Bang, mikrofonnya bang, mikrofonnya bukan, mic abang dibuka dulu. oh ya, gini Bang. Coba buka ya, jangan dilompat-lompat ya, Bang. Itu kitab Roma tadi coba dibuka, Bang. Oh, saya paham, Roma tadi saya paham. Iya, Yang saya iya. permasalahkan Yesusnya, bukan Abang, untuk abang, manusianya. iya, iya, saya tahu Bang. Gini Bang, ya, Pak, Pak Ustadz, gini ya. Jadi kematian Yesus itu di situ menerangkan bahwa Yesus itu bukan hanya milik orang-orang yang hidup saja, tetapi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Ngerti Itu itu bang, jadi saya ya ngerti tunggu Bang, itu. gini Bang.
baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Yesus itu bukan nanti mati jadi Tuhan. Sejak dia hidup, dia sudah Tuhan. Aduh, Bang. Ini apa ini? Lihat ayat-ayat Supaya ia menjadi Tuhan, menjadi Tuhan kan? Nah, itu dulu. Nah, itu ayat abang itu ambil setengah. Oh, abang ambil setengah. Supaya ia Iya, ini menjadi tulisannya Tuhan. supaya ia menjadi Itu Tuhan. kalimatnya kan masih nyambung, Bang. Iya, baik atas Ia orang menjadi mati Tuhan, dan baik atas orang hidup, mati betul? maupun orang hidup. Betul. itu Saya nggak fungsinya dia mempermasalahkan mati. ininya, Bang. Saya nggak mempermasalahkan atas orang mati dan hidup ini enggak, ya. Di situ bukan Tapi menerang. di sini yang saya permasalahkan, Kristus ini telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kayak gitu. Mati dulu dan hidup lagi baru jadi Tuhan. Beda dengan Lukas tadi saya bilang. Makanya Lukas tadi seperti jangan apa? dibuka Lukas, jangan dulu Bentar dibuka dulu, Lukas. bentar dulu biar Nggak Anda usah paham dibuka. pertanyaan saya. Kalau di Lukas ini kan Saya dia paham, Tuhan Bang. sejak lahir, oke? Pak Regar biar jangan dimainin mic beliau, Pak Regar. Nggak apa-apa. Orangnya santun juga. Mic-nya dibuka dulu, Bang. Di sini kan dikatakan Yesus itu jadi Tuhan sejak lahir, oke? Oleh tulisan Lukas, ya. Ini dia Tuhan sejak lahir atas orang hidup dan orang mati, kan? Tuhan lahir di dalam Lukas. Tapi menurut Paulus, ya Bang ya, menurut Paulus Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan gitu. Atas orang-orang yang hidup dan atas orang-orang yang mati. Jadi yang mana yang betul antara Lukas dan Paulus ini? Bang, dibuka Bang, ininya, mic-nya. Ya, Jangan ditutup-tutup Pak Regar, jangan ditutup-tutup. Nggak apa-apa. Ya gini Bang, itu ayat 9, kalimatnya belum selesai. Pak Ustadz cuma ngambil sampai di menjadi Tuhan, kemudian menarik sebuah kesimpulan. Sedangkan keterangan ayat 9 itu tidak selesai, hanya sampai di Tuhan. Jadi kita harus ambil semua kalimat itu sampai selesai, sampai baik atas orang. Jadi kalau kita hanya menyimpulkan sampai di Tuhan saya supaya mati menjadi Tuhan, itu kemudian berarti ada dua kesimpulan di situ, satu ayat dua kesimpulan. Nggak bisa begitu Bang. Kalau kita untuk menarik sebuah kesimpulan, kalimat itu harus selesai kita pahami semua kalimat yang ada, kemudian kita menarik sebuah kesimpulan dari kalimat itu. Jadi kalau abang hanya menarik kesimpulan sampai di supaya ia menjadi Tuhan, jadi kalimat berikutnya baik atas orang mati maupun orang hidup itu ada kesimpulan yang baru lagi. Jadi nggak bisa begitu Bang, maksud saya. Baik. Saya tanya ayat ini dulu ya Bang, sama Abang. Ya. Kita baca ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Berarti sebelum dia mati, dia belum menjadi Tuhan, gitu. Gini Bang. Ya saya jelaskan ya Bang. Dia hidup, dia sudah jadi Tuhan. Dan kematiannya itu untuk menjadi Tuhan atas orang-orang yang mati tadi. Jadi dia itu adil kan? Dia bukan hanya untuk orang-orang yang hidup saja. Karena Tuhan itu kan maha adil. Jadi dia itu nanti orang mati bilang, aduh kita mati tapi enggak punya Tuhan. Mati Bang, kita mau kemana kalau kita enggak punya Tuhan. Jadi itu menerangkan, Rasul Paulus itu menerangkan tentang itu. Itu keadilan Tuhan, itu juga tentang keadilan Tuhan. Bukan itu yang saya tanya, bukan keadilan Bang. Jadi di sini tentang masalah Yesusnya. Yesusnya. Abang paham nggak kosakata supaya ini? Kosakata supaya ini kan ada sebab, ada akibat, betul? Iya. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Sebabnya di atas Bang. Telah mati dan sebabnya itu. Telah mati dan hidup kembali kan sebabnya. Penyebabnya. Akibatnya apa? Supaya ia sebab itu menjadi Tuhan. Akibatnya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang hidup. Baik.
ia Ah, menjadi Tuhan maupun ah, orang gitu ah, Bang. ya, dia Itu. menjadi Tuhan. Nah, Itu kan pertanyaannya, sebab sebelum akibat. terjadi, Gitu Bang, Bang. pertanyaannya, sebelum Mm-mm. terjadi sebab Iya kan? ini, sebelum dia terjadi sebab ini, berarti Yesus belum jadi Tuhan, Iya. betul? Nah, itu ayat 8 Bang. Ayat Lah 8 dia ini sudah kan jadi untuk Tuhan Bang. manusia, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Saya Ayat paham ayat ayat 8-nya. iya. Paham, paham ayat Iya. 8-nya. Yang saya tanyakan, sebelum Ah, Yesus itu kan itu mati, sebelum terjadi sebab, berarti Yesus belum Tuhan. ya. Ah, belum Gini Tuhan. Bang, saya jelaskan dulu. Saya Ah, kayak jelaskan Bang. gimana? Bisa Bang? Gini Silakan, Bang. Itu silakan. kan Makanya bikin ayat bingung gitu. ayatnya gini ayatnya itu sebab itulah. Nah, di situ kan muncul pertanyaan. Kenapa Yesus harus mati? Nah, ini penyebab eh, apa yang menyebabkan Yesus harus mati? Yang ini Bang, sebab itu untuk itulah Kristus mati. Kan ada pertanyaan, kenapa dia harus mati? Kenapa Kristus harus mati? Nah, ini Kristus harus mati supaya dia menjadi Tuhan, baik Ah, orang hidup maupun orang mati. berarti Gitu kalau Bang. dia, Jadi itu Bang, pertanyaan, berarti kenapa berarti Kristus kalau dia, Yesus Bang, itu harus bentar-bentar. mati? Saya nggak ngerti penjelasan Abang. Berarti kalau dia nggak mati, berarti nggak jadi Tuhan gitu. Artinya begini, kalau dia tidak mati, berarti dia tidak menjadi Tuhan atas orang-orang yang mati. Hah? Orang-orang yang mati itu mau kemana? Sekarang saya tanya Kalau orang-orang dia mati, tidak kalau mati, dia tidak jadi Tuhan atas orang mati. artinya orang mati tidak ada pemiliknya. Mau Loh, kemana orang mati itu? orang mati tidak ada pemiliknya. Iya kan? Iya, Berarti iya. berarti kalaunya Yesus Mau tidak kemana mati, kalau orang berarti orang Yesus tidak berkuasa gitu terhadap orang mati. artinya begini Bang. Kalau kita mati, maka kita akan binasa. Akan Itu binasa untuk Bang. kita, yang saya permasalahkan Kristusnya, Bang, bukan kita. Yesusnya yang saya permasalahkan, di sini Kristusnya yang saya masalahkan. Iya, sebab untuk itulah Kristus telah mati Ah, kalau dia nggak mati, dan hidup kembali. Jadi dia bukan hanya mati. Tunggu Bang. bentar Bang, ini ada dua pertanyaan saya Sebab masalahnya itu dari kan, ayat ini. ya, Pertama, Abang saya ya tanyanya kayak gimana Bang? gini, kalau dia tidak mati, berarti dia nggak Tuhan. Dia Tuhan Bang. Tidak ada ayat yang Lah, menuliskan tentang kalau dia tidak mati dia bukan Tuhan. lah kalau dia Itu tidak abang salah mati, pemahaman saja Bang. iya, Abang ini salah kan menarik sebuah kesimpulan. ini kan sesuai tulisan Paulus, Bang. Berarti kalau dia Kalau dia tidak tidak mati, mati, di sini berarti dia bukan iya, dia tidak jadi Tuhan tidak gitu, betul? mati, dia dia tidak jadi Tuhan baik atas orang mati, orang-orang mati, Ah, berarti dia tidak berkuasa atas ya orang kan? mati, Kalau betul? dia hanya hidup saja, berarti dia hanya bukan begitu, Bang. Gini, Lah, Bang. kayak gimana, Bang? Kristus mati itu, Kristus mati itu Hmm. untuk orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang bertekun, yang melakukan kehendak Tuhan, itu kematian Kristus itu. Untuk Saya menuntun ngerti. mereka, nanti satu waktu mereka akan dibangkitkan. Mm-mm. Jadi nantinya orang-orang mati di dalam Tuhan itu seperti begini saya gambarkan sederhananya Bang. Seperti Yesus tahu siapa-siapa saja yang mati dalam Tuhan. Begitu Oke, Bang. oke, Jadi bukan baik. hanya orang-orang yang hidup yang dia tahu, tapi orang-orang mati juga yang di dalam Tuhan itu yang dia tahu. Ah, Oh ah, ini pemilik saya, ini milik saya, ini kepunyaan saya. Gitu baik. Nah, Bang. pertanyaannya, Bang, kalau dia tidak mati, berarti dia tidak jadi Tuhan.
Gimana? Bukan begitu pertanyaannya, Bang. Ah, Kalau dia Bu, tidak mati, gimana sih? Masa maka abang orang mau mati itu mau mau kemana? Bukan ngeremot dia tidak jadi pertanyaan saya? Tuhan, tidak ada masalahnya. Bang, jelas pertanyaan saya seperti itu. Kan artinya saya bertanya-tanya jadinya. Yesus mati jadi Tuhan atas orang-orang mati. Gimana, Bang? Akan kayak gitu. Yesus mati jadi Tuhan supaya dia jadi Tuhan atas orang-orang mati. Kalau dia nggak Itu mati kayak gimana? Coba. Pertanyaan. Gini, Kalau Bang. dia nggak mati gimana? Kalau dia mau ke mana? Itu pertanyaannya. Siapa yang mau menolong mereka? Enggak. Siapa yang mau Gini menolong pertanyaan mereka? saya, Bang. Perhatikan pertanyaan saya. Kalau Kalau dia mati, tidak makanya mati, Yesus harus mati. berarti Kristus dia harus tidak jadi mati. Tuhan. Supaya Ini dia sih menjadi Tuhan atas orang. Artinya begini. sinyal Bang. abang, Bang. Sedikit, Bang, suara kita tabrakan kayaknya. Sinyal abang merah itu. Oh iya. Iya, Tunggu, Bang, tabrakan tunggu. saya ngomong, abang juga ngomong, delay gitu. Oh iya. Oh iya. Itu agak naik Maaf, udah maaf. ini jaringannya. Nah, ini bagus kayaknya, Bang. Ya. Nah, gitu. Baik, Bang. Saya ulang pertanyaan saya setelah kita membaca Roma 14 tadi. Sekarang pertanyaan saya begini, Bang. Ya, Bang. Kalau dia tidak mati, berarti dia tidak jadi Tuhan. Betul? Tidak betul, Bang. Loh, terus gimana? Enggak betul, Bang. Itu kan terus? itu kesimpulan pertanyaan sekaligus kesimpulan abang. Kalau dia tidak mati, terus? Gini, Bang. Kalau dia tidak mati, siapa yang akan menyelamatkan orang-orang mati ini? Baik. Saya terus lanjut lagi. Siapa yang mau Kalau dia makanya baik, dia mati menyelamatkan orang mati. Sekarang kalau dia mati kagak bangkit lagi, berarti dia bukan Tuhan. Artinya begini, Bang, itu sesuatu yang tidak mungkin, Bang. Tidak Loh, mungkin. Kok nggak mungkin? Kan pasti ada pertanyaan, Bang, di kepala saya gitu. Gini, Bang, Yesus itu dia tahu dia akan bangkit. Dia tahu. Sekalipun dia mau dibunuh kayak dengan cara apapun, dia mau dicekik, mau di apapun, dia tahu dia akan bangkit, Bang. Iya, pertanyaan saya satu tadi, Bang. Kalau dia tidak mati, berarti dia tidak jadi Tuhan. Dia tetap Tuhan, Bang. Loh, kok bisa tetap Tuhan? Iya, Bang. Persoalannya sini, Bang. Kalau dia tidak mati, masalahnya di kita, Bang. Kalau kita mati, kita mau kemana? Siapa yang mau menyelamatkan kita? Yang mau menuntun kita ke... Sekarang, Bang, orang mati itu, dia nggak tahu apa-apa lagi, Bang. Dia nggak tahu apa-apa. Baik, saya paham, Bang, ya, kayak gitu. Terus? Yesus harus hadir dalam kematiannya, supaya Yesus yang membawa dia menghadap surga yang kekal. Masuk kepada surga yang kekal. Makanya Yesus berkata, akulah jalan. Makanya orang mati itu harus diantar lagi, dibawa lagi menuju surga yang kekal. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, akulah jalan. Artinya bukan jalan hanya untuk orang hidup, orang mati pun akulah jalan, gitu, Bang. Baik. Jadi kalaunya dia belum mati dan tidak mati, dia tetap Tuhan, tapi tidak atas untuk orang mati gitu. Iya. Berarti dia tidak berkuasa terhadap orang mati. Bukan dia tidak berkuasa, Bang. Nah, dia kayak gimana berkuasa pula, Bang, ini? Tapi gini, Bang. Kayak gimana ceritanya? Ini mencari-cari kesimpulan sendiri, Bang. Bukan, itu pertanyaan saya udah sejak lama, Bang. Pasti keputar gitu. Iya, saya tahu. Pertanyaannya tadi, berarti dia tidak berkuasa atas orang mati, gitu ya, Bang? Iya kan? Iya kan? Itu pertanyaannya. Pasti itu. Artinya begini, Bang. Yesus itu datang ke dalam dunia ini. Dia tahu dia akan mati. Itu tidak mungkin dia tidak akan mati.
Tidak mungkin. Yesus tidak akan datang percuma kalau dia datang hanya untuk hidup, tidak untuk mati. Tujuan yang paling utama dia harus mati. Itu Baik, baik. programnya dia itu, dia datang dalam dunia ini bukan untuk hidup saja, tetapi untuk mati juga. Dan dia tahu. Jadi jangan berpikir bahwa dia tidak berkuasa kepada orang-orang mati. Kan justru di antara dia berkuasa atas orang mati, dia harus mati karena dia tahu dia akan bangkit. Bang, baik. Kalau Yesus misinya datang ke muka bumi untuk mati gitu ya, untuk bunuh diri, ya Bang ya. Jangan bunuh diri kenapa lah, Bang. Yesus Gantilah Bang, jangan terus bunuh kayak diri, gimana Bang. ceritanya? Terus saya pakai bahasa apa? Bahasa Abang sendiri kayak gitu. Kan itu bukan bunuh diri, Bang. Loh, terus kayak gimana? Bang, gini Bang. Kata Abang kayak gini. Kata Abang kayak gini. Dia tahu dia akan mati karena misinya datang ke muka bumi, ke dunia untuk mati. Berarti untuk bunuh diri itu, Bang. Gini Bang. Gini ya Bang. Gini Bang. Yang pertama, kematian itu cara kematian. Yang Abang jelaskan itu cara kematian. Jadi cara kematian itu orang ada yang bunuh diri, ada mungkin kematiannya berbeda, berarti sakit atau lain sebagainya. Tetapi Yesus ini begini Bang, bukan bunuh diri Bang. Dia datang. Terus? Dia datang gini Bang. Biasanya kita kan tahu di situ sarangnya penjahat. Saya tahu saya akan menyelamatkan orang-orang yang jahat itu. Tapi saya tahu kalau saya berani masuk resikonya pasti mati. Resikonya berarti kayak gini Bang. Berarti kayak gini. Berarti dia tahu dia akan mati, tetapi dia mau dibunuh oleh orang, kayak gitu. Iya, dia tahu. Bukan bunuh diri. Tapi dia tahu bakal dibunuh orang gitu. Iya. Bahkan dia tahu juga. Jadi dia datang ke dunia ini untuk dibunuh orang gitu. Iya, dia tahu akan. Berarti tidak mungkin. Enggak, saya konfirmasi sekali lagi sama Abang. Enggak ngerti masalahnya saya. Berarti kalau dia tahu itu mati ya, dia datang ke muka bumi hanya untuk dibunuh orang, betul? Enggak, salah Bang. Salah juga, macam mana? Dia datang Bang, ke bumi. Bikin bingung saya Bang. Gini Bang, dia datang ke bumi. Bukan hanya itu, bukan hanya untuk mati Bang. Kematian itu salah satu, tapi dia membawa misi sorga, membawa kabar baik bagi orang-orang yang hidup. Dia membawa, dia pelayanan sampai di bumi ini, dia pelayanan. Dia bukan hanya tunggu-tunggu di rumah, angkat-angkat kaki, ngopi-ngopi. Siapa ya yang datang bunuh saya? Siapa ya yang datang bunuh? Dia punya misi Bang, dia punya misi. Dia untuk memberitakan Injil, kebenaran, kabar baik itu Bang, gitu. Baik, sekarang saya bingung dengan penjelasan Abang. Dia mau datang bunuh diri, dia duduk-duduk aja di rumah sambil tunggu-tunggu siapa yang mendatang, kan begitu Bang. Oke. Bang, tadi ketika saya katakan kepada Abang, Tuhan Abang tahu dia akan mati. Saya sebut dia bunuh diri, Abang protes. Ya. Sekarang saya sebut dia ya datang ke muka bumi untuk terbunuh, juga salah. Terus macam mana yang betul? Bingung saya. Jadi kematiannya itu, jadi dia datang untuk menebus, itu yang tepat Bang. Menebus, makanya dia dijelaskan Rasul Paulus. Dia datang untuk menebus. Ya, menebus orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Itu tadi di Roma berapa itu? Ayat yang ke-8 itu. Itu kesimpulannya harus seperti itu Bang. Itu kesimpulannya Bang. Bentar dulu Bang. Saya bikin heran, masih bikin heran serius. Yesus ini, Tuhan ini sebenarnya bunuh diri atau terbunuh sih? Kalau Abang melihat sejarah, bunuh diri atau terbunuh Bang? Historisnya.
Oh, kalau di kami jelas dia tidak terbunuh dan dia tidak bunuh diri. Kalau di tempat kami jelas. Dulu gini Bang. Jangan dilihat dari Al-Qur'annya, Bang. Kitabnya Abang. Saya nggak mau bahas apa? Kitab orang lain saya nggak mau bahas. Itu saya hindari sekali karena artinya begini Bang, saya kan bicara tadi, saya tanya tadi sejarah, saya nggak tanya Al-Quran, saya nggak tanya kitab Abang. Jadi saya hanya bertanya tentang sejarah Bang, historisnya. Yang ada di Israel itu Yesus, sejarahnya itu yang ada di Israel itu dibunuh atau bunuh diri Bang? Itu pertanyaan saya Bang. Gini, sebenarnya itu yang saya bingungkan. Kok abang malah balik tanya sama saya? Gini, makanya Bang, saya tanya balik sama abang. Dia itu terbunuh atau bunuh diri gitu? Mau macam mana? Gini Bang, abang kan saya tanya. Kalau abang belajar sejarah, abang pasti tahu Yesus itu dibunuh atau terbunuh. Cuman abang mungkin tidak belajar sejarah di Israel. Orang Israel nanti tanya-tanya sama orang Israel kalau punya kesempatan nanti ketemu dengan orang Israel, tanya sejarahnya Yesus Kristus itu dibunuh atau bunuh diri. Nanti abang tanya sejarah. Saya tidak mau mengada-ngada. Ini bukan soal sebelum saya menjawab, coba abang pastikan dulu dah. Sebelum saya menjawab pertanyaan abang, coba abang pastikan dulu di antara dua pilihan. Tuhan Anda datang ke bumi, dia dibunuh atau terbunuh? Dia bunuh diri atau terbunuh? Dia dibunuh, Bang. Oh, dibunuh berarti membuktikan. Berarti terbunuh gitu ya? Dibunuh, Bang. Ya, dibunuh kan, terbunuh artinya dia datang ke muka bumi. Betul? Iya. Iya, dari tadi dong Bang. Jangan putar sana putar sini, saya bingung jadinya. Gini, yang saya malas Bang. Abang sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu dan pura-pura bertanya. Bukannya saya udah tahu, tapi bikin bingung penjelasannya gitu loh. Jangan bikin bingung sendiri, abang sendiri yang bikin bingung gini Bang. Baik, Bang. Abang kan udah tahu sejarahnya. Saya sudah pastikan abang tahu sejarahnya. Baik. Saya nggak usah bicara kitab suci, Bang. Baik, kalau saya mempelajari sejarahnya, Yesus tidak dibunuh dan tidak terbunuh. Sejarah dari mana, Bang? Dari Bible. Aduh, Bang. Bible itu menuliskan dia dibunuh, Bang. Oh, dia dibunuh. Baik, kita buktikan apakah Yesus dibunuh atau terbunuh. Bang, perhatikan dulu data saya sampai selesai ya. Jangan dipotong. Bang. Ya, baik. Oke, saya bawakan dulu sama abang ya. Nih, Bang. Bentar. Saya buka ini dulu teman-teman ya. Oke. Bang, ya, mana Bang. Abangnya? Lanjut Bang, lanjut, saya lihat. Oke, ini data Bang. Ya Bang ya. Saya bukakan dulu di Yohanes ya. Yohanes 14 nomor 3 ya. Bang, ini ketika penangkapan Yesus ya. Ini ketika penangkapan Yesus, Yohanes 13, bukan Yohanes 14. Yohanes 13 nomor 4. Ketika penangkapan Yesus ya, di Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya ya. Saat digerebek tentara Romawi, Yesus menanggalkan jubahnya, oke? Dan ia mengambil sehelai kain lenan. Yesus hanya pakai sehelai kain, oke? Dan mengikatkannya pada pinggangnya, oke? Ya. Oke, ya. Ini data ya. Di bawahnya, Bang. Ya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki muridnya. Ini kan perjamuan sebelum penangkapan dari tentara Romawi, oke? Nah, baik. Coba kalau kita buka nih ya di dalam Markus tadi, nih Bang. Ya.
di dalam Markus 15, Markus 14 ya. Markus 14 di sini dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Siapa ini, Bang? Gimana? Yesus ya? Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Betul ini Yesus? Terus, untuk menutup Badannya. Yesus ya? mengikuti dia. Mengikuti dia itu, Bang. Berarti bukan Yesus itu, Bang. Dia Terus itu siapa? Yesus. Yang pakai kain lenan tadi siapa? Coba lihat judulnya, Bang. Apa Judulnya ayat nih. itu? Penggerebekan. Yesus ditangkap. Ya, terus kembali Oke. ayat tadi. Oke. Ya. Yang pakai kain lenan siapa? Lihat itu, lalu yang ayat atasnya, lalu semua murid itu Meninggalkan dia dan melarikan diri. Oke. Ada seorang muda. Semua murid sudah pergi, tetapi ada seorang yang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti Yesus. Berarti ada orang Mengikuti lain di situ, Yesus. Bang. Ada Mengikuti orang dia. lain. Mereka hendak menangkapnya. Jadi yang ditangkap ini bukan Yesus, seorang muda ini yang mau kabur. Bukan, Bang. Lah, terus? Bukan, Bang. Abang salah memahami kalimatnya atau ceritanya. Abang salah memahami ceritanya. Ada seorang yang muda, berarti ada orang lain. Ada orang lain. Yang pada waktu itu, pada waktu mau penangkapan itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mereka hendak menangkapnya. Oke. Nah, kemudian dia mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya. Bang, tahu nggak siapa yang pakai sehelai kain lenan? Saya enggak tahu, Bang. Siapa itu? Loh, siapa yang pakai sehelai kain lenan? Nih orangnya, Bang. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Yang pakai kain lenan Yesus, Bang. Gini, Bang. Kain lenan yang digunakan di ayat itu dia mengikat di pinggangnya, bukan memakai. Dia hanya mengikat. Gini, Bang, kalau kita mengambil satu kesimpulan kain lenan, saya pakai baju merah, ketemu sama abang yang pakai baju merah. Apakah itu kan bisa saja kebetulan, Bang. Kalau saya pakai baju merah, abang kemudian abang juga pakai baju merah. Apakah itu tidak kebetulan, Bang? Bang, ini sama, Bang, kalimatnya. Ya, ini sama kalimatnya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Siapa ini? Bang, bukan mengikat. Seorang muda ini siapa? Coba saya tanya, itu mengikat atau menutup, Bang? Dia mengikat. Yang tadi coba kan lihat mengikat, kalimatnya yang tadi, Bang. Kita lihat kalimatnya yang tadi. Mengikat, Bang. Mengikat, ya. Bang. Serius, Bang. Oke. Mengikat berarti kagak memakai gitu. Iya, Bang. Coba sekarang, Pak. Baju dipakai dan baju itu diikat di pinggang. Apakah sama memakai dengan mengikat, Bang? Berarti sama-sama dipakai tapi jenis pakainya beda, oke? Iya, Bang. Jenis ya udah berarti sama, ya dipakai juga. Sama. Sini, Bang. Yang punya kain lenan itu bukan hanya Yesus. Semua orang Israel siapa, punya, Bang? Baik, buktikan sama saya. Kalau Anda membantah bukan cuma Yesus, siapa yang diperbolehkan pakai kain lenan halus kayak gitu? Siapa selain Yesus? Raja-raja, Anda perlu tahu, Bang, ya. Bang. Gini, Bang. Yang punya kain lenan. Orang Yahudi, Anda kan belajar Yahudi. Anda kan belajar Yahudi. Seorang rabi itu memakai kain lenan yang halus, tidak boleh sembarangan dipakai orang biasa. Iya. Jadi kayak gitu. Anda tahu sendiri gitu. Nah, jadi yang pakai kain lenan ini nggak mungkin muridnya, nggak mungkin. Pasti rabinya. Memang nggak mungkin muridnya karena ayat sebelumnya itu menjelaskan muridnya sudah lari semua. Iya, sip. Sip, kan, bukan muridnya. Saya sepakat, Bang. Bukan muridnya. Baik. Tapi ya, yang memakai sehelai kain lenan ini dia melepaskan
kainnya dan lari dengan telanjang. Oke? Iya. Oke, Iya. berarti Yesus lari melepas kain lenannya. Oke? Bang, isi ceritanya begini bang. Ini orang yang muda ini dia bawa kain lenan, dia buka kain lenannya, kemudian dia menutupi Yesus dengan kain lenan, kemudian dia lari telanjang bang. Orang yang tadi yang pakai kain lenan tadi, habis dia menutupi Yesus, dia lari telanjang bang. Jadi bukan Yesus yang lari telanjang bang. Bang, yang boleh memakai kain lenan selain rabi waktu penggerebekan itu siapa sih? Ada lagi rabi selain Yesus? Begini bang, saya mau jelaskan ya bang. Yang pakai kain kayak gimana? Yang pakai kain lenan itu bukan hanya rabi, tetapi orang-orang yang pemungut cukai juga bisa bang. Artinya kain lenan itu kan kain yang mahal. Hanya orang-orang yang punya pada masa itu yang punya uang banyak, harta, orang yang kaya lah sederhananya. Jadi bukan hanya bergantung kepada rabi bang, tidak ada penentuan itu hanya rabi atau siapa. Tetapi kain lenan itu kan itu bicara tentang kain yang berharga, yang bernilai bang pada zaman itu. Nah, baik itu untuk penjelasan kain. Yang kaya bang, orang muda yang kaya bang. Jadi baik. Menurut asumsi Anda ada orang muda yang kaya bersama Yesus, betul? Tidak bersama, tapi dia mengikuti bang. Dia mengikuti. Mengikuti Yesus. Berarti ada dua orang di sini yang pakai kain lenan, gitu maksudnya? Gimana bang? Berarti ada dua orang yang pakai kain lenan, betul? Di dalam cerita itu tidak dijelaskan dua orang, bang. Tidak diceritakan pula. Iya, tidak. Coba abang baca situ. Tidak dijelaskan, cuma satu tadi orang, kan saya bang. Tampilkan sama abang. Iya. Bang, kita baca dulu perlahannya bang ya. Iya. Perhatikan dulu sampai selesai ya bang ya, biar Anda paham. Bang. Ya, waktu penangkapan Yesus telah menanggalkan jubahnya. Ya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ya, ini Yesus pakai sehelai kain lenan. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan membasuh kaki muridnya. Ini kan sewaktu perjamuan malam dia pakai kain lenannya, oke? Udah ditanggalkan jubahnya ya. Coba kalau kita lihat cerita di ini bang, di Markus tadi, ya, di Markus tadi nih. Ada seorang muda yang pada waktu itu di yang digerebek tentara Romawi hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Jadi seorang muda yang pakai kain lenan ini mau ditangkap oleh tentara Romawi, betul? Iya. Oke. Yang mau ditangkap. Tetapi ya bentar dulu bang, bentar dulu, biar Anda paham. Tetapi pemuda itu melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang, oke? Nah, kain lenannya dia lepas, dia lari dengan telanjang. Baik bang, mari kita baca siapa yang ditangkap tentara Romawi. Apakah pakai kain lenan atau tidak? Nih, bang. Yang ditangkap tentara Romawi, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu. Yesus pakai kain lenan. Siapa yang ditangkap tentara Romawi pakai jubah? Gini bang, kain lenan itu identik dengan warna putih bang. Itu jubah ungu. Jubah ungu itu identik dengan yang hanya bisa dipakai oleh raja. Itu kalau abang tahu beda ceritanya pula di ayat ini milik raja bang. Bang, tadi Yesus pakai apa bang? Yesus pakai apa bang? Bentar dulu abang lupa rupanya yang dibaca tadi. Yesus pakai kain lenan, betul? Iya. Oke, kalau Yesus pakai kain lenan, terus siapa yang ditangkap tentara Romawi pakai jubah ungu? Sudah bang. Udah? Saya mau jawab bang. Sekarang bang, abang bisa bedakan kain lenan sama jubah ungu. Itu sama bang. Kain lenan dengan beda. Sehelai kain dengan jubah beda.
Beda ya bang, beda bang. Beda, beda. Iya Iya. berarti yang pakai kain lenan tadi bukan Yesus. Loh, kan Yesus memakai kain lenan. Buktinya ada di Yohanes tadi. Kan saya tanya bang, jubah Eh, jubah ungu sama kain lenan sama. Bang, nih ya, Yesus, lalu bangunlah Yesus dan Ya. menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Lalu tentara Tunggu Romawi dulu bang, tunggu stop situ dulu bang, malah stop situ. menangkap. Bentar dulu bang, bentar dulu ya. Lalu tentara Romawi menangkap orang yang pakai jubah ungu. Siapa yang ditumbalin tentara Romawi, Bang? Siapa? Saya jawab bang, saya jawab ya Ah, bang. Itu ceritanya panjang sebetulnya. oh Pada saat panjang. dia mengikatkan kain lenan itu dia masih bersama murid-muridnya dalam suatu ruangan. Nah, kemudian dari ruangan situ mereka pergi berdoa ke Taman Getsemani, Bang. Jadi otomatis, Bang, waktu dia keluar dari itu, dia mungkin dia pakai baju yang mana saya kurang tahu, Bang. Tetapi Pakai begini, Bang. mungkin, Abang. Gini, Bang. Tadi Aduh. abang saya tanya, jubah ungu sama kain lenan itu sama atau tidak? Beda. Beda bang. Kenapa di situ ada jubah ungu? Itu kalau abang tahu ceritanya, itu jubah ungu dari mana dia dapatkan? Itu waktu dia menghadap pengadilan di dalam, kemudian mereka mengolok-olok dia dan mengambil sebuah jubah dan memakaikan jubah ungu itu kepada Yesus. Coba gini, Bang. Jadi Coba jubah gini. ungu itu dia Anda silakan, dapatkan Mbak. dari pengadilan, bang. Datanya Coba dari abang mana? baca lagi bang, ceritanya itu bang. Datanya Jadi di makanya mana? saya katakan, Datanya di mana? tunggu, itu abang baca tadi. Datanya itu abang baca tadi. Artinya begini, Bang. Kita sudah bisa sebuah kesimpulan bahwa kain lenan dan jubah ungu itu berbeda. Wah. Dikeluarin Pak Regar. Nakal juga Pak Regar ini. Aduh. Kayak gimana? Bingung jadinya.